Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menampilkan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. selamat menyaksikan. Saya Feriza sebagai supervisor. Saya Onci sebagai coach. Saya Sani sebagai coach. Untuk memberikan dukungan kepada si coaching yang Bu Onci akan lakukan nantinya. Maka dari itu di sini saya akan mengamati proses coaching yang akan dilaksanakan oleh Bu Onci kepada Ibu Sani. Nah, apakah Bu Onci sudah siap? Ya, sudah siap Ibu. Baiklah. Jadi sebelum Ibu mulai proses coachingnya, ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan dan nantinya juga akan saya bertanya kepada Ibu Onci. Pertama-tama saya harus menjelaskan terlebih dahulu penilaian dari coaching yang akan Ibu lakukan nanti. Nah, jadi poin-poin yang akan saya amati pada saat Bu Onci dan Bu Sani itu, saya akan melakukan melihat gitu ya, bagaimana percakapan coachingnya, apakah sesuai dengan alur cerita atau tidak. Karena kita ketahui bersama ya, kalau alur cerita itu terdiri dari tujuan umum, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan juga tanggung jawab. Nah, selanjutnya saya juga akan mengamati apakah Ibu itu melakukan percakapan coaching berdasarkan prinsip-prinsip coaching. Nah, prinsip coaching itu ialah membentuk kemitraan dengan coaching dengan rasa gitu ya Bu Onci ya. Nah, di mana di sini harus menggali potensi juga gitu, menggali potensi coaching gitu ya. Kemudian ada juga proses yang kreatif dan memaksimalkan potensi coaching juga gitu ya. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan juga sama Ibu Onci pada saat coaching ialah kehadiran penuh atau presence gitu ya. Kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot dan juga mendengarkan secara aktif. Nah, jadi ketika Ibu mengajukan pertanyaan berbobot itu perlu mendengarkan dengan rasa. Nah, rasa di sini maksudnya jadi Bu Onci ini receive as summarize gitu ya. Nah, dan juga appreciate gitu. Nah, jadi Ibu bisa menerima pertanyaan-pertanyaan yang terbuka, kemudian lalu Ibu juga bisa merangkum menjadi pernyataan umum gitu ya. Kemudian nanti juga Ibu bisa memberikan apresiasi kepada coaching. Apakah sudah jelas Bu Onci? Sudah jelas. Nah, jadi di sini saya izinkan kepada Bu Onci ingin bertanya apa kompetensi yang akan dikembangkan oleh Ibu Onci. Kalau saya ingin mendengar kompetensinya kemampuan mendengarkan secara aktif Bu Feriza seperti itu. Ya. Kemudian apa indikator dari ketercapaian dari tujuan pengembangan yang akan Ibu inginkan pada sesi coaching ini? Saya ingin saya bisa menemukan titik dari saya ingin menggali potensi dari coaching saya sampai bisa menemukan solusinya sendiri. Oh, seperti itu ya. Nah, baik Bu, demikian kegiatan praobservasi kali ini. Terima kasih sudah menjabarkan dengan begitu rinci ya kompetensi yang ingin Ibu capai dan ingin saya observasi selanjutnya gitu ya. Nah, silakan nanti Ibu Onci bisa melaksanakan kegiatan coaching bersama Bu Sani. Nanti setelah coaching kita ngobrol kembali gitu ya untuk berbincang sejenak tentang hasil proses coaching yang telah dilakukan oleh Bu Onci. Terima kasih juga Bu Onci. Siang Bu Onci. Siap juga Bu Sani. Bu Onci, gimana kabarnya hari ini? Saya baik. Bu Sani hari ini Saya ada agak kepikiran gitu Bu Onci, ada kejadian di sekolah saya. Kira-kira Bu Onci ada waktu nggak ya, kita 15 menit gitu. kebetulan hari ini saya masih yang nanya boleh ya. Atau langsung aja dari tujuh. Ulang lagi aja. Ulang aja itu ya. Cutnya.
Siang Bu Onci. Selamat siang juga Bu Sani. Gimana kabarnya hari ini Bu Sani? Saya baik. Gimana kabar Bu Onci? Saya baik juga Bu Sani. Bu Onci, kira-kira Bu Onci ada waktu nggak ya 15 menit? Oh ada, kebetulan hari ini saya lagi ada kosong, jadi ada waktu Bu Sani. Bagaimana keperluan Bu Sani kesini atau apa ya? Mati banget. Lagi deh. Lagi. Oh. Ya, siap. Sonia. Siang Bu Onci. Oh, belum. Jadi kayak Siang Bu Onci. Siang Bu Onci. siap juga Bu Sani. Apa kabar? Baik Bu Onci. Cuman saya ini ada sedikit kepikiran. Tadi ada kejadian di sekolah. Bu Onci gimana kabarnya? Saya baik Bu Sani. Bu Onci, kira-kira Bu Onci ada waktu tidak ya? Sekitar 15 menit. Oh ada, saya kebetulan hari ini kosong jadi ada yang ingin Bu Sani sampaikan. Iya Bu Onci, saya itu mau Bu Onci mau bercerita tentang kejadian tadi di sekolah saya gitu. Ada orang tua siswa yang ke sekolah gitu. Beliau bercerita katanya anaknya dipukul dan dipalak. Kejadiannya itu pulang sekolah. Oh jadi Bu Sani di sini mau menyampaikan keresahan Bu Sani terkait permasalahan yang terjadi di siswa Bu Sani seperti itu ya. Iya betul Bu Onci. Kira-kira masalahnya apa Bu Sani, boleh saya tahu kenapa sampai anak itu bisa dipalak? Iya, jadi kan kejadiannya itu selalu di luar kelas gitu, pada saat istirahat atau pada saat pulang sekolah gitu. Jadi si anak ya sebut aja si korban ini kan jadi ketakutan, dia tidak mau masuk ke kelas sehingga harus ditemani oleh ayahnya, sedangkan kan ayahnya ini harus bekerja. Nah, jadi ayahnya itu terpaksa hari ini izin tidak ke tidak bekerja karena harus menemani anaknya yang merasa takut gitu sama temannya. Berarti dari kasus ini itu semacam pembulian yang bisa Iya betul Bu Onci. kan di kelas. Nah, kalau boleh tahu ya Bu Sani, kan si pembulian ini tuh sudah berapa lama terjadinya dan penyebabnya apa kira-kira Bu Sani sampai anak itu berani melakukan pembulian tersebut? Nah, jadi Bu Onci saya ceritakan aja ya dari awal. Jadi pelaku ini merupakan anak pindahan dari kelas sebelah. Ya, jadi sebelumnya itu anak tersebut sama melakukan pembulian gitu ya terhadap teman-temannya, sehingga orang tua dan teman-temannya itu protes pada pihak sekolah karena merasa terganggu oleh anak tersebut. Sedangkan kan pihak sekolah tidak dapat mengeluarkan, ya kan sekarang itu tidak boleh mengeluarkan anak. Akhirnya kita mencari solusi untuk mencoba memindahkan anak tersebut ke kelas yang akhirnya saya pegang. Nah, ternyata saya pikir anak tersebut berubah karena memang di kelas itu anak tersebut ya si pelaku ini di kelas itu diem baik gitu. Jadi saya itu kaget ketika ada laporan lagi bahwa pada jam istirahat, pada pulang sekolah dia itu masih melakukan pembulian gitu tersebut gitu. Nah anak tersebut terus si korban itu nggak ngelapor ke saya karena dia itu takut gitu ya, karena diancam gitu. Kalau korban melapor ke saya kan saya bisa langsung tindak lanjut gitu pada saat kejadian. Berarti si korban itu takut dan anak itu kalau di kelas tidak mendengarkan ya menunjukkan dia pembulian tersebut. Nah, kira-kira nih Bu Sani sudah melakukan langkah tindakan apa selain tadi memindahkan kelas si pelaku pembulian tersebut? Bu Sani sudah melakukan apa? Nah setelah sekolah ini saya selalu mencari tahu ya, kebetulan karena anak ini adalah broken home sehingga orang tua
dia tuh tidak tinggal sama ibu atau ayahnya, dia tinggal sama neneknya. Ayah dan ibunya ini sudah punya keluarga baru gitu masing-masing. Terus saya tuh selalu mengingatkan di dalam kelas gitu agar dia tidak bersikap kasar, terus selalu bersikap baik kepada teman-temannya untuk berubah gitu. Nah, orang tuanya juga ketika anak tersebut mendapat kasus gitu ya, terkena kasus gitu, orang tuanya itu lepas tangan, jadi langsung gitu menyerahkan semuanya ke pihak sekolah gitu. Ketika saya minta hubungi ayahnya atau ibunya untuk datang ke sekolah, anak tersebut ini orang tua dari anak tersebut ya, orang tua dari pelaku ini selalu beralasan tidak dapat ke sekolah gitu, karena kata ayahnya kalau ke sekolah gajinya nanti dipotong, terus ibunya juga udah punya anak dari keluarga baru, anaknya itu kecil-kecil ada 3, jadi katanya sibuk ngurus anaknya. Jadi saya juga bingung, ini itu kan harusnya ada harusnya orang tua lebih aware lah. Anaknya itu kan bukan kasus yang pertama, ini sudah berulang-ulang. Jadi ini sudah yang sekian kalinya ya Bu Sani ya. Berarti Bu Sani juga sudah melakukan panggilan ya, penanganannya dengan cara memanggil orang tuanya tersebut ya. Nah, kalau untuk dari si korbannya, apakah Bu Sani sudah melakukan tindakan atau apa gitu untuk mengamankan si korban Bu Sani? Nah, untuk korbannya itu saya sudah berbicara ke orang tuanya yang meminta maaf atas kelalaian dari pihak sekolah. Saya juga sudah menekankan kepada anak si korban tersebut gitu, kalau ada apa cerita sama ibu, nggak usah takut, meskipun diancam nggak apa-apa, ada ibu gitu. Terus saya juga sudah menenangkan kepada orang tuanya bahwa permasalahan ini memang sudah saya ngobrolkan kepada rekan satu jenjang teman-teman satu jenjang saya untuk menyelesaikan masalah ini gitu. Oke, berarti dari Bu Sani sendiri sudah ada ya solusi untuk memperhatikan korban dan juga si pelaku ya. Nah, langkah selanjutnya ya Bu Sani tadi bagus ya, Bu Sani udah menghubungi orang tuanya, Bu Sani juga sudah berkomunikasi dengan orang tuanya, walaupun orang tuanya yang tadi broken home dan lepas tangan ya. Langkah selanjutnya sih Bu Sani kira-kira apa nih langkah yang spesifik yang kira-kira bisa terbuka atau bisa membuat si korban ataupun pelaku ini mungkin lebih baik lagi ke depannya, atau bagaimana, apakah Bu Sani sudah atau langkah selanjutnya yang akan Bu Sani lakukan apa? Langkah selanjutnya ini saya akan coba datang ke rumah orang tuanya gitu, karena kan kebetulan pelaku tersebut tinggal bersama neneknya gitu. Mungkin saya akan tanya ke Korlas yang lebih tahu rumah ayahnya atau ibunya di mana. Kalau rumah neneknya belum saya tahu gitu, tapi untuk rumah ibunya dan ayahnya ini saya belum tahu gitu, karena di kakaknya juga anak ini ikutnya ternyata di alamat ini. Mungkin saya akan nanya dulu ke Korlas gitu. Saya coba untuk datang ke rumahnya gitu, karena di sini kan tidak pernah mau datang ke sekolah. Kedua orang tuanya berarti kapan nih misalnya kalau setelah mendapat informasi dari Korlas, kira-kira kapan misalnya akan langsung atau penanganannya kapan misalnya? Mungkin besok saya akan kondisi ke rumah orang tuanya gitu. Oke, baik, bagus sekali ya Bu Sani ya, fisik ke rumah orang tua bersangkutan ya, pelaku tersebut berarti orang tua ibunya dan ayahnya. Kira-kira nih Bu Sani setelah fisik apalagi nih yang akan Bu Sani lakukan? Setelah home visit mungkin saya akan minta bantuan rekan satu jenjang saya gitu ya, sebelum permasalahan ini sampai kepada ibu kepala sekolah ya, termasuk saya juga menyelesaikan terlebih dahulu. Jadi saya akan meminta teman satu jenjang saya, rekan sejawat saya untuk mengantar ke rumah ibu atau ayah pelaku gitu, agar permasalahannya lebih jelas. Kalau misalnya kita sebagai guru bisa berhadapan langsung dengan orang tua. Menurut Bu Sani, apakah tidak melakukan home
eksplisit kepada si korban tersebut. Untuk korban juga menurut saya perlu, saya juga nanti akan coba komplisit ke rumah korban gitu agar mengurangi rasa trauma gitu, rasa takut gitu ya. Oke, baik Bu Sani. Bagus sekali ya Bu Sani, berarti dari pembicaraan kita ini kira-kira nanti siapa saja nih Bu Sani yang terlibat selain Bu Sani dan siapa Satu jika saya berarti dari pembicaraan kita hari ini, diskusi kita hari ini, Bu Sani mungkin sudah tahu ya menemukan arah dari mana akan bertindak seperti apa selanjutnya ya Bu Sani ya. Oke, kira-kira setelah ini yang Bu Sani lakukan apa Bu Sani? Revisi? Setelah revisi ya saya nanti akan menghubungi lagi Bu Onci untuk bercerita kelanjutan bagaimana permasalahan ini. Saya tunggu ya Bu Sani cerita dari Bu Sani, dan semoga masalah ini segera bertemu, segera ditemukan solusinya, dan solusi dari Bu Sani ini bisa berjalan dengan baik. Oke, saya rasa cukup dari saya, cukup segini ya Bu Sani. Ada yang ingin ditanyakan lagi Bu Sani? Terima kasih ya Bu Onci atas waktunya. Sama-sama Bu Sani. Nah, saya mau bertanya nih, tadi sesuai dengan apa yang saya katakan tadi gitu ya. Bagaimana nih, tadi kan telah melaksanakan sesi coachingnya gitu. Bagaimana tadi? Kalau tadi lancar ya Bu ya, sesi coachingnya berjalan dengan lancar. Terus saya bisa menilai potensi dari coaching seperti itu. Nah, mengapa Ibu merasa demikian? Karena si coachingnya itu tadi mudah sekali untuk menceritakan dan akhirnya menemukan solusi. Alhamdulillah berarti ya. Nah, bolehkah saya memberikan pendapat sedikit Bu Onci? Nah, jadi saya tadi sudah mengamati proses coaching yang dilakukan oleh Bu Onci dengan Ibu Sani, bahwa di sini Bu Onci sudah melaksanakan atau prinsip dengan mendengarkan aktif ya. Jadi tadi sudah nampak dari pertanyaan yang berbobot, kemudian pertanyaan bermakna juga gitu ya, yang telah Ibu Onci ajukan gitu ya. Nah, mungkin ada aspek lain nih Bu Onci yang memang perlu ditingkatkan gitu ya, seperti misalkan pengajuan pertanyaan yang berbobot. Jadi di sini harus yang lebih spesifik seperti itu Bu Onci. Nah, dari hasil diskusi kita kali ini, langkah yang akan Ibu lakukan nanti ke depannya gitu, rencananya apakah akan melakukan latihan lebih intensif lagi? Ya Bu, saya nanti ke depannya saya akan melakukan latihan lebih intensif, terutama dalam mendengarkan dan memberikan pertanyaan bermakna untuk si coaching. Oke, langkah yang bagus berarti ya. Nah, terakhir di sini Bu Onci, apa yang Ibu peroleh dari hasil diskusi kita kali ini? Yang saya peroleh di sini banyak ya Bu ya, saya jadi lebih tahu ternyata untuk bertanya coaching itu bukan hanya pertanyaan biasa, tapi kita harus lebih dalam menggali potensi daripada si coaching tersebut. Seperti itu. Sudah bagus sekali ya Bu Onci ya. Mungkin saya rasa cukup sekian diskusi kali ini ya di Pos Observasi. Terima kasih Bu Onci ya. Sama-sama Bu Meriza.